Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Freaky. Film bergenre aksi horor ini dirilis tahun 2020, mengisahkan tentang seorang gadis yang tak sengaja bertukar tubuh dengan seorang psikopat. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru lainnya dari Film. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sepasang remaja, ada Ishak dengan Sandra, serta Evan dengan Ginny. Di rumah milik Ginny tersebut mereka sedang membahas tentang psikopat, kita panggil saja Butler, yang sudah tidak terlihat di kota tersebut selama 20 tahun. Di rumah, ayah Ginny adalah seorang kolektor, dan Ishak tertarik dengan sebuah pisau kuno bernama Ladola. Ia pun lanjut memasuki gudang dan menemukan minuman anggur. Namun tiba-tiba sebuah suara membuatnya memecahkan botolnya. Muncullah sang psikopat Butler yang lanjut mengincar Sandra dan menghajarnya sampai penyok. Ishak dan Ginny menjadi target selanjutnya. Sudah enak-enak ngendok, Ginny malah keluar dan saat mencoba kabur, Butler langsung menghabisinya. Sebelum pergi, ia sempat mencuri pisau Ladola. Kemudian, cerita berpindah pada seorang gadis bernama Millie. Ia hidup bersama ibunya bernama Carol dan kakaknya bernama Charlie yang bekerja sebagai polisi. Diketahui kalau malam ini akan diadakan pesta remaja sekolah, namun Millie tidak diperbolehkan untuk ikut. Hi, Mr. Daniels. Kemudian datanglah teman-teman Millie bernama Josh dan juga Naila. Mereka memaksanya untuk ikut pesta agar tidak dianggap cupu. Pesta tersebut juga bisa digunakan Millie untuk mendekati Brooks, teman yang selama ini ia taksir. Kehidupan Millie di sekolah kurang menyenangkan karena ia sering dibully geng milik Riley karena dianggap kurang modis. Di sini Mimin perlihatkan sosok Brooks yang ternyata teman satu meja dengan Millie. Sementara itu, Millie dimarahi habis-habisan oleh Pak Bernard karena lupa untuk mengerjakan PR. Namun, tiba-tiba tersiar kabar kalau Ginny dan teman-temannya ditemukan tewas. Josh pun berspekulasi kalau ini adalah ulah Butler yang kembali muncul setelah 20 tahun hilang. Setelah itu, Millie mengikuti acara olahraga, di mana ia berperan sebagai boneka maskot. Saat waktunya pulang, ia tak mau diantar karena sang ibu sudah berjanji untuk menjemputnya. Bye. Karena semakin larut, Millie pun mencoba menelpon ibunya yang ternyata malah tertidur. Charlie pun balik menelpon dan akan gantian menjemputnya. Sekarang, Millie hanya bisa terdiam dan menunggu. Namun dari seberang jalan, ia melihat Butler yang mulai mengincarnya. Karena Millie bukanlah player ngendok, ia yang keluar sudah disambut oleh Butler. Sekuat apapun berlari, Butler berhasil menangkapnya. Dan saat diserang dengan pisau Ladola,
Seketika terjadi hal aneh di mana mereka mendapat luka di posisi yang sama. Dan untungnya Charlie datang tepat waktu. Terlihat Millie yang masih syok, sementara pisau Ladola diamankan di kantor polisi. Paginya, Millie terlihat bingung saat terbangun di ruangan tersebut karena butler lah yang kini mendiami tubuh Millie. Dengan cepat butler menyadari hal tersebut. Sementara itu, Millie yang terbangun juga terkejut mendapati tubuh barunya. Nah, karena mereka sudah tertukar, maka Mimin juga akan menukar namanya. Sekarang kita melihat butler yang akan sarapan, di mana ia cukup rakus dan berantakan. Setelah selesai, ia terlihat senang mengetahui akan sekolah, tempatnya bisa membantai orang-orang. Kemudian saat memilih baju, ternyata butler memiliki selera fashion yang lebih bagus daripada Millie. Dengan wajah yang begitu dingin, serta cara berjalan yang berbeda, membuat butler memikat perhatian teman-teman sekolah. Tak terkecuali Josh dan juga Naila. Riley yang datang meminta maaf dan menarik ucapannya dulu karena sekarang Millie lebih modis. Di sisi lain, Millie sendiri sekarang sedang berjalan di tengah kota dan menjadi perhatian karena wajah butler sekarang masuk dalam daftar penjahat. Ia pun bersembunyi dari kejaran polisi, sekalian ingin mandi di sebuah bangunan. Di saat bersamaan, Riley mengajak Millie palsu ini untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Namun butler tidak merespon sama sekali. Kemudian Riley yang izin ke toilet malah melihat sosok butler tengah mandi di sana. Riley yang memberitahu hal tersebut malah disuruh untuk bersembunyi di dalam kulkas. Dengan suhu yang luar biasa dingin, Millie menemukan Riley sudah membeku hingga hancur berkeping-keping saat terjatuh. Setelah itu, Millie yang bertemu Josh dan Naila mencoba mengejar mereka sambil menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Really? Guys, okay, listen to me. I'm not trying to hurt you, okay? If I was, would I drop my weapon? Saat sudah tenang, Millie berhasil menjawab beberapa pertanyaan pribadi dan akhirnya membuat mereka berdua percaya. Millie memberitahu kalau ia dan butler telah bertukar tubuh karena dilukai dengan sebuah pisau kuno. Josh yang googling mengetahui kalau nama pisau tersebut adalah Ladola. Kemudian, saat meminta bantuan guru bahasa untuk mengartikannya, diketahui kalau pisau tersebut memang bisa menukar jiwa, di mana setelah 24 jam, maka akan jadi permanen. Mereka pun harus segera mengambil pisau tersebut di kantor polisi, serta menemukan butler sebelum tengah malam. I'm speaking to you, Miss Kessler. Di sisi lain, butler pun memasuki kelas Pak Bernard, dan sebagai Millie, ia kembali dimarahi karena sibuk dengan Brooks. Setelah itu, saat kelas sudah kosong, dengan gelagat psikopatnya, butler berniat untuk membunuh Pak Bernard. Selesai dengan pembantaian tersebut, tak sengaja mereka berpapasan.
Namun dengan cerdik Butler berteriak meminta tolong, sehingga mereka terpaksa kabur dari kejaran polisi. Masalah belum selesai, karena Charlie yang melihat mereka melintas juga ikut mengejar. Josh pun memutuskan untuk pergi ke sebuah mall, walaupun ia tahu itu adalah tempat kerja ibunya Millie. Millie pun disuruh untuk bersembunyi di kamar ganti. Oh, I'm so sorry. Sorry. Kemudian datanglah Carol yang untungnya tidak curiga sama sekali. Dan di sini terjadi percakapan panjang antara ibu dan putrinya tanpa tahu di dalamnya sang putri telah bertukar tubuhnya. Naila yang kembali memberi wajah palsu agar Millie tidak dikenali. Namun saat akan pergi, mereka melihat postingan di mana geng Brooks bersama Millie di sebuah bar. Sementara di sana, Butler memohon untuk bisa ikut dalam pesta nanti malam. Geng tersebut jelas memperbolehkannya. Setelah itu ia memancing Brooks untuk mengikutinya. Millie yang sampai sadar kalau Brooks dalam bahaya. Millie. Setelah berhasil menghentikan Butler, Millie juga menghentikan Brooks yang pasti akan lapor polisi. Malamnya, Butler diamankan di rumah Josh. Setelah Brooks sadar, Millie berusaha memberitahu kalau jiwa mereka sudah tertukar. Karena tak percaya, Millie pun membacakan sebuah puisi yang dulu pernah ia kirimkan ke Brooks. Mendengar puisi tersebut, Brooks pun akhirnya percaya. You sad fucking cunt. That's quite enough of that. Kemudian, mereka pun berencana untuk mencuri pisau Ladola di kantor polisi, sementara Josh disuruh untuk mengawasi Butler. Setibanya di sana, Naila yang bertemu dengan Charlie berbohong kalau ia telah melihat Butler di belakang kantor. Di saat bersamaan, Josh yang sedang asik nonton TV dikejutkan dengan kepulangan sang ibu. Ibunya jelas heran melihat Millie diikat seperti penjahat. Josh berusaha melontarkan segala alasan untuk tidak menolongnya, dan hal itu dimanfaatkan Butler untuk kabur. Sementara Naila yang berhasil mengambil pisaunya malah kepergok Charlie. Kemudian datanglah Butler yang berhasil mengambil pisau tersebut saat terjadi keributan karena Millie tiba-tiba masuk. Ia pun kabur dengan mobil polisi. Sementara Millie yang akan dimasukkan ke penjara berhasil balik memenjarakan Charlie. Brooks yakin kalau Butler pasti mendatangi pesta. Dan benar saja, di sana mereka melihat mobil polisi. Brooks memberi stopwatch karena tengah malam tinggal 12 menit lagi. Sementara di dalam pesta, Butler diajak geng Brooks untuk pesta sendirian. Mereka mengajaknya untuk bermain 3 versus 1. Selesai dengan hal tersebut, terlihat Millie dan yang lain mencoba untuk berpencar. Bersama dengan Brooks, mereka melihat geng tersebut sudah terbantai. Di sisi lain, Josh malah diajak untuk berpesta sendirian, namun tiba-tiba Butler datang membunuh temannya tersebut. Millie yang juga sampai membuat mereka harus berduel hebat. Di saat bersamaan ternyata beberapa polisi masuk ke dalam pesta dan kemudian mengacaukan pertarungan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan Butler,
Tanpa banyak cincong, Millie menusuknya dengan pisau Ladule. Seketika terjadi hal aneh, hingga akhirnya jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. That motherfucker! Setelah semua selesai, mereka semua pun senang karena Millie berhasil kembali ke tubuhnya tepat waktu. Sekarang, Millie bisa hidup normal lagi, di mana ia tidak membicarakan masalah tertukarnya jiwa pada sang ibu maupun Charlie. Namun saat akan tidur ia menemukan pintu rumah yang terbuka dan curiga kalau ada maling. Millie pun mencoba untuk mengecek beberapa ruangan. Dan ternyata walaupun tertembak, Butler masih bisa hidup. Charlie yang datang tidak membantu sama sekali, begitu juga dengan sang ibu. I understand why you feel so weak. I take all those orders from some drunk mom. Namun, karena banyak omong, Charlie dan sang ibu berhasil memukuli Butler. Millie pun menuntaskannya dengan tusukan kematian, dan akhirnya Butler pun benar-benar mati, dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kalau Butler tak sengaja mencuri pisau Ladule, di mana pisau kuno tersebut ternyata bisa menukar jiwa seseorang. Tak sengaja, ia tertukar dengan Millie saat hendak menyerangnya. Dan setelah itu Millie pun mencoba mengembalikan jiwanya lagi karena akan permanen setelah 24 jam. Bersama teman-temannya akhirnya Millie berhasil kembali tepat waktu sebelum tengah malam. Baiklah, segitu aja rangkuman film Freaky. Semoga kalian terhibur dan see you.